Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswara Tusania Siregar, kelas Ta'alum Hadijah. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang bermateri tentang haji. Adapun bagian-bagian yang saya akan bahas, yang pertama adalah pengertian haji, kemudian hukum haji, kemudian syarat haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, dan larangan-larangan bagi haji. Sebelum saya membahas materi saya, perlu kita ketahui bahwa haji adalah satu ibadah yang dilakukan tidak hanya bermodalkan dengan niat dan lisan saja, namun ia juga membutuhkan qawiyul jismi atau badan yang kuat, dan juga amaliyah yaitu harta yang mencukupi, dan bimbingan dan ilmu yang memadai. Ibadah haji adalah pilar dalam rukun Islam yang berada di urutan kelima, yang tentu saja ibadah ini tidak asing lagi bagi kaum muslimin, meskipun hanya dilaksanakan setahun sekali dan bahkan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melaksanakannya. Akan tetapi ibadah ini sangat dirindukan karena keistimewaannya, yaitu menziarahi Baitullah atau Ka'bah yang mana sebagai miniatur rumah Allah di muka bumi. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian materi yang pertama, yaitu pengertian haji. Secara etimologi, haji berasal dari kata al-hajj yang berarti menyengaja, yang bermakna sengaja untuk pergi atau berkunjung. Secara terminologi, haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah di kota Mekah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah hukum ibadah haji. Hukum ibadah haji menurut ijma ulama adalah fardu ain. Wajibnya di sini adalah bagi yang sudah mampu dan sekali seumur hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 97, yang artinya di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Selanjutnya adalah syarat-syarat haji. Adapun syarat haji diantaranya adalah 1. Beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga sehat jasmani dan rohani, yang keempat merdeka, yang kelima mampu. Selanjutnya adalah rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan yang wajib dilaksanakan seseorang apabila menjalankan ibadah haji. Kegiatan ini tidak dapat digantikan dengan yang lain seperti membayar dam. Rukun haji diantaranya adalah ada 6, yaitu 1. Ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf atau fada, yang keempat yaitu sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat akan melaksanakan ibadah haji dengan mengenakan kain ihram, yaitu kain putih yang tidak berjahit bagi laki-laki. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf adalah hadir di padang Arafah mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf atau ifadah, adalah kegiatan mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Baitullah di sebelah kiri dan dimulai dari Hajarul Aswad. Yang keempat adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima yaitu tahallul, yaitu mencukur rambut kepala sekurang-kurangnya 3 helai. Dan yang terakhir adalah tertib, yaitu melaksanakan rukun haji secara berurutan. Selanjutnya adalah wajib haji. Yang dimasukkan dengan wajib haji adalah segala sesuatu yang diwajibkan oleh seseorang apabila melaksanakan ibadah haji, dan apabila ditinggalkan akan membayar denda. Yang termasuk dari wajib haji adalah yang pertama, ihram dari miqat. Yang dimaksudkan dengan miqat adalah ketentuan waktu dan tempat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah. Yang kedua adalah bermalam di Musdalifah. Setelah rangkaian wukuf dilaksanakan, maka jemaah haji diwajibkan untuk beristirahat di Musdalifah agar dapat melaksanakan kegiatan melempar zumrah di keesokan harinya. Yang ketiga adalah melempar zumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah.
Rincian kegiatan ini yaitu melemparkan 7 kerikil Jumroh Aqabah pada hari nahar. Yang keempat yaitu bermalam di Mina selama 3 hari. Yang dimaksudkan dengan bermalam di Mina di sini adalah sebagai tempat peristirahatan agar dapat melanjutkan kegiatan melempar jumrah di keesokan harinya. Dan yang kelima adalah melempar jumrah di Mina selama 3 hari. Rincian kegiatan ini adalah melemparkan 21 kerikil pada tanggal 11 Zulhijjah dan 21 kerikil lagi pada tanggal 12 Zulhijjah dan 21 kerikil lagi pada tanggal 13 Zulhijjah. Dan yang keenam adalah meninggalkan larangan-larangan haji. Selanjutnya adalah sunnah haji. Adapun yang termasuk dari sunnah haji adalah yang pertama, mandi ketika akan ihram. Yang kedua adalah melakukan haji ifrad. Yang dimaksudkan dengan haji ifrad adalah proses kegiatan ibadah haji yang terpisah dari ibadah umroh. Yang ketiga adalah melakukan talbiyah yang berbunyi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Yang keempat adalah membaca doa setelah talbiyah. Yang kelima adalah melakukan tawaf qudum ketika memasuki Masjidil Haram. Yang dimaksudkan tawaf qudum adalah tawaf yang dilakukan jemaah haji ketika pertama kali memasuki Masjidil Haram. Yang keenam adalah memperbanyak zikir dan doa. Yang ketujuh adalah meminum air zam-zam. Yang kedelapan adalah melakukan tawaf wada, yaitu bentuk tawaf perpisahan dan sebagai penanda berakhirnya rangkaian ibadah haji. Yang kesembilan adalah sholat 2 rakaat setelah tawaf. Selanjutnya adalah larangan-larangan bagi haji. Yang termasuk dari larangan-larangan bagi haji adalah yang pertama, memakai pakaian yang berjahit bagi pria. Yang kedua adalah berburu hewan atau membunuh hewan darat. Yang ketiga adalah melakukan hubungan suami istri atau jima. Yang keempat adalah mengucapkan kata-kata kotor. Sekian video presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.